Jadi untuk materi yang akan saya ajarkan di kuliah ini terkait dengan metodologi riset, metodologi penelitian dalam keperawatan. Nanti saya akan isi selama 2 minggu, jadi Rabu sampai hari Jumat ya, Kamis Jumat. Kemudian setelah itu kita langsung ujian di akhir saja ya. Nah, untuk metodologi riset nanti ada tugas. Jadi tugasnya adalah mencari judul penelitian yang akan bisa jadi judul itu akan menjadi sebuah skripsi Bapak Ibu, atau mungkin juga hanya sebagai tugas saja. Jadi nanti saya akan ajarkan tahapan pencarian judul berdasarkan metode biner, kemudian sampai nanti penyusunan skripsi gitu ya, proposal dan skripsi. Nah, untuk hari ini saya akan ajarkan mengenai apa sih itu riset, kemudian ada bidang desain apa saja ya. Biasanya kan kuantitatif, kualitatif, jadi saya akan gambarkan secara garis besar aja. Kemudian juga saya akan contohkan cara pencarian jurnal ya. Biasanya untuk penelitian itu paling banyak sumber yang kita perlukan pasti adalah dari jurnal penelitian. Kemudian setelah itu baru ke kalau misalnya kita mencari jurnal, kadang-kadang kita ketemu abstraknya saja gitu, nggak bisa di-download. Nah, itu juga saya akan ajarkan di sini. Mungkin sebelum dimulai, apakah slide saya sudah tampil di ininya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya, kita mulai. Jadi definisi penelitian itu adalah sebuah proses untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, ini kenapa sih kita harus belajar ini di perguruan tinggi, yaitu karena memang sudah tertuang di rangka kurikulum, yaitu di KKNI juga, yaitu sudah menjadi sebuah kewajiban seorang sarjana itu harus punya kemampuan untuk penelitian. Ya. Makanya diwajibkan dijadikan sebuah mata kuliah, dan nanti di akhir sebagai tugas untuk pembuatan skripsi juga ada mata kuliah khusus untuk penyusunan skripsi. Bahkan nanti di profesi nurse pun itu ada juga mata kuliah terkait dengan karya tulis atau juga tentang penelitian, cuma desainnya saja yang berbeda. Karena itu menjadi hal yang wajib, karena penelitian atau di perguruan tinggi itu tridharmanya adalah ya ini, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan dosen pun itu wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya gitu ya. Dan yang saya dengar yang terbaru itu katanya PPNI pun nanti akan ke depan itu akan mewajibkan perawat-perawat itu untuk ikut serta dalam penelitian sebagai syarat perpanjangan STR gitu saya dengar ya. Jadi artinya memang ini hal yang nanti diwajibkan, karena memang penelitian itu adalah sebuah proses untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga ya ini menjadi tugas bersama nanti untuk penelitian. Jadi selama ini terjadi banyak gap antara tempat praktek atau mungkin yang empiris di lapangan dengan pengembangan pengetahuan di institusi gitu. Jadi banyak sekali ada gapnya, sehingga apa yang sudah diajarkan di institusi kadang-kadang tidak terlaksana 100% di lapangan gitu. Tapi kadang-kadang apa yang sudah ada di lapangan dilakukan dan itu terbukti gitu, misalnya menyembuhkan pasien, itu belum ada secara riset dari institusi dan dari pendidikan gitu. Nah, ini menjadi gap yang harus dijadikan sebuah masalah, kemudian dicari solusinya, atau dijadikan sebuah tulisan gitu, dan ini diangkat dalam proses penelitian.
sebagai kaidah ilmiah, karena yang namanya kita adalah keperawatan itu apapun itu harus berdasarkan evidence based, jadi harus berdasarkan proses penelitian. Nah, itu yang menjadi definisi penelitian. Kemudian karena penelitiannya adalah sebuah metode yang ilmiah, jadi ada cara-cara ilmiah dalam pengambilan data, dalam menentukan tujuan, kemudian sampai nanti hasil kesimpulan. Nah, cara-cara ilmiah ini memiliki ciri-ciri keilmuan, misalnya seperti rasional, jadi masuk di akal, kemudian empiris, sesuai dengan data di lapangan yang benar-benar kita dapatkan secara nyata gitu di lapangan, dan sistematis, ada prosesnya. Jadi makanya di dalam penelitian itu ada tahapan ya, tahapan dari pertama pasti kita menyusun latar belakang gitu, kenapa kita mengambil judul penelitian seperti ini, kemudian masalahnya apa, gap-nya apa gitu, gap antara yang teori yang sudah dirumuskan dengan apa yang terjadi di lapangan, itu gap-nya seperti apa. Nah, itu ada sistematikanya. Kemudian kita mereview penelitian sebelumnya, kemudian teori-teori yang mendasari dari masalah kita. Setelah itu kita lakukan sebuah metode atau mungkin metode penelitian, kerancangan penelitian apa yang kita gunakan untuk menjawab permasalahan dari masalah yang kita temukan dari latar belakang sampai perumusan masalah. Kemudian setelah kita review berbagai jurnal dan juga teori dan juga buku, pasti kita ketemu jawaban sementara dalam bentuk teoritis atau konseptual. Nah, jawaban sementara atau hipotesis inilah diberikan di dalam sebuah riset melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, kemudian analisis data, sampai menjadi sebuah kesimpulan dan juga dibahas dengan memadukan dengan hasil temuan yang didapatkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Setelah itu baru disimpulkan. Nah, itu sebuah bentuk sistematika dalam proses penelitian. Nah, jadi dalam penelitian pun harus punya tujuan dan kegunaan ya. Datanya juga harus valid, kemudian harus reliable ya. Jadi konsisten ya. Jadi kita gunakan instrumen misalnya pengukur tekanan darah. Jadi harus benar-benar tekanan darah ini benar-benar mengukur orang-orang yang misalnya orang yang hipertensi ya, benar dia tekanan darahnya tinggi gitu ya. Jadi dan konsisten dengan menyatakan maupun 10 kali pasien hipertensi diukur itu juga benar-benar menyatakan bahwa dia juga mengalami hipertensi gitu. Kemudian kesepakatan ya, objektif, karena memang kalau di dunia sains itu kebenaran itu adalah yang disepakati oleh para ilmuwan, jadi seperti itu. Makanya wajib hasil penelitian itu dipublikasikan. Jadi dipublikasikan dalam jurnal, baik jurnal nasional, jurnal internasional, atau di forum-forum ilmiah dipresentasikan. Jadi kayak kemarin kita adakan simposium. Nah, itu contohnya adalah bentuk untuk mendapat kesepakatan banyak orang dalam proses penelitian. Jadi diadakan simposium. Jadi kalau kita sering meneliti, nah itu 2 kewajiban setelah kita penelitian. Apakah kita publikasikan dalam bentuk jurnal? Kalau di jurnal kita nggak perlu presentasi, hanya mengirim saja. Nanti setelah terbit, orang yang akan membaca gitu. Jadi yang membaca pun pasti adalah orang-orang ilmiah. Apakah nanti disitasi karya kita atau tidak? Nah, itu biasanya yang terjadi. Kemudian untuk mendapatkan objektifnya ya. Jadi setelah direview pasti ada proses review, walaupun jurnal penelitian pun direview oleh reviewer yang memang sudah di minimal profesor, doktor, atau mungkin dia pernah publikasi di internasional gitu dengan reviewer itu. Kemudian juga tujuannya juga ya, apakah tujuannya untuk penemuan atau tujuannya untuk pembuktian atau tujuannya untuk pengembangan ya. Apakah penelitian itu tujuannya untuk menemukan misalnya
sudah lama ditemukan atau sudah lama ada gap antara teori dengan di lapangan. Nah, itu menjadi hal baru yang mungkin menjadi sebuah temuan baru ya. Kemudian kalau pembuktian ya mungkin dari banyak hipotesis yang sudah ada, yaitu dibuktikan hipotesis itu kebenarannya secara empiris. Atau pengembangan misalnya dari pengetahuan yang sudah didapatkan, kemudian dari penelitian-penelitian yang sudah dilanjutkan, sudah dilaksanakan. Nah, kita mendapat ide untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, itu ketiga tujuan itu, dan pasti tidak persis sama semua penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya nanti ada istilahnya novelty atau nilai kebaruan sebuah penelitian. Udah sama yang PTCS 1 juta, 1 juta nyari PTCS 1 juta harga hati-hati. Terus kamu sendiri soalnya masih gitu atau ya. Jadi itu ya untuk terkait tujuan, kemudian kegunaan juga memahami atau memecahkan masalah atau mengantisipasi masalah. Ya, ini juga menjadi sebuah metode yang artinya penelitian yang perlu juga apa sih manfaat dari penelitian ini ya, jadi seperti itu. Biasanya kebanyakan pasti adalah memecahkan masalah atau mengantisipasi masalah. Nah, kadang juga kalau penelitian-penelitian jenis literatur review ya bisa saja itu untuk memahami suatu mungkin masalah atau memang tujuannya untuk kita mengumpulkan data, kemudian kita menyimpulkan biar kita paham bahwa ternyata ada hal baru dalam proses mungkin penanganan kasus-kasus tertentu atau metode-metode baru dalam tindakan-tindakan keperawatan. Nah, itu tentang metode penelitian. Ya. Nah, proses penelitian itu ini adalah gambar dari proses penelitian yang kuantitatif ya. Jadi penelitian itu sebenarnya ada dua garis besarnya, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau yang kualitatif itu lebih ke penelitian-penelitian yang proses penelitiannya itu artinya menggunakan metode wawancara, sehingga pengumpulan datanya bukan berupa angka, tapi berupa pernyataan atau kalimat atau mungkin paragraf pernyataan dari hasil wawancara. Jadi hanya huruf-huruf aja yang kita analisis. Kalau kuantitatif itu terkait dengan ya pasti nanti jadi angka dia ya. Datanya berupa angka. Kemudian data itu kita analisis. Jadi seperti itu. Kemudian juga kalau kualitatif itu lebih ke bukan untuk digeneralisasi gitu ya. Jadi kalau kuanti itu mengeneralisasi, penelitian kualitatif itu bukan untuk mengeneralisasi ya. Kalau mungkin kuantitatif dia adalah penelitian yang untuk menjawab hipotesis, kualitatif itu bisa malah menemukan sebuah hipotesis ya. Jadi seperti itu. Sampai mungkin penemuan teori baru ya, itu bisa menggunakan metode kualitatif. Karena kualitatif itu lebih ke mendalami permasalahan sampai ke akar-akarnya gitu. Beda dengan kuanti. Misalnya contoh sederhananya adalah ketika kita mengukur data kuantitatif nyeri ya, pasti kita akan mencari skala nyerinya. Berapa skala nyerinya? Antara 1 sampai 10. Nah, pasien mengatakan berapa dia di antara rentang 1 sampai 10. Nah, itu metode kuantitatif. Nah, kalau kualitatif yang kita cari adalah di balik angka itu gitu ya. Misalnya pasien dengan jantung. Nah, kita tanya menurut pasien tersebut nyeri jantung itu seperti apa gitu. Nah, dia mengungkapkan misalnya nyerinya itu menjalar misalnya dari dada kiri menjalar ke tangan, kemudian tembus ke punggung gitu. Nah, terus dia rasakan nyerinya itu seperti ditindih benda berat gitu ya, kayak beton gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu bedanya proses penelitian kuanti dan kuali. Jadi kalau kuali itu lebih ke wawancara mendalam. Di Stikes itu banyak juga mulai beberapa mahasiswa mulai penelitian kualitatif.
Jadi kualitatif itu bisa menjawab permasalahan yang selama ini hanya diangkakan saja. Ya. Sama seperti nyeri, pasien nyeri penyakit jantung dengan nyeri penyakit kanker itu berbeda karakteristiknya nyerinya, ya gitu. Jadi setiap nyeri itu punya setiap nyeri di suatu penyakit itu karakteristiknya berbeda. Gitu, ya. Nah jadi ketika kita tahu perbedaan karakteristik nyeri tersebut, ya kita bisa tahu bahwa dengan dia mendeskripsikan nyeri aja kita udah nanti tahu bahwa kalau nyeri seperti ini biasanya sakitnya seperti ini gitu. Nah itu contohnya. Kemudian juga kita juga karena saya dulu pernah membimbing mahasiswa penelitian kualitatif terkait dengan DM gitu ya, DM diabetes mellitus terkait dengan persepsinya dia tentang DM. Jadi kita pengen tahu apakah pengetahuan pasien atau pengetahuan masyarakat tentang DM itu benar-benar seperti yang kita tahu sebagai seorang tenaga kesehatan gitu. Karena selama ini kan hanya diukur dengan angka tingkat pengetahuan DM 80 gitu, jadi itu baik, sangat baik gitu. Tapi kita nggak tahu baiknya itu menurut dia seperti apa. Nah, akhirnya dilakukan penelitian kualitatif, kita tanya pasien-pasien yang DM, kita tanya menurut pasien atau yang DM tersebut penyakit DM itu seperti apa. Nah, itu bervariasi jawabannya ya. Ada yang mengatakan segala yang manis tidak boleh dikonsumsi. Dan yang paling aneh itu dia mengatakan DM itu ada tipe basah dan tipe kering gitu ya. Jadi ternyata seperti itu persepsi orang DM di masyarakat gitu. Sehingga ini kan persepsi yang keliru ya, pengetahuan yang keliru di masyarakat tentang DM. Jadi dia mengira kalau yang basah itu pasti dia luka, kalau yang kering tidak pasti luka Pak. Jadi kalau kering itu menurut saya nggak mungkin saya luka. Nah ini yang menjadi kekeliruan di masyarakat. Nah itu diketemukan ketika kita melakukan riset kualitatif, bukan kuantitatif. Kuantitatif paling kalau kita mengukur tingkat pengetahuan ya paling tahu pengetahuannya baik, tidak baik, atau sangat baik. Atau kalau diangkakan secara kuantitatif ya kita tahu angkanya berapa, 70, 80, 90. Tapi kita nggak benar-benar tahu secara mendalam definisi pengetahuan mereka tentang DM itu seperti apa. Nah itulah proses kualitatif bisa menjelaskan itu. Nah itu penelitian juga namanya. Ya walaupun mungkin banyak orang mengatakan penelitian kual itu sangat subjektif, tergantung si peneliti mau buat apa enggak. Tapi proses yang dijalankan kalau sudah benar, kualitatif itu akan menjadi penelitian yang objektif dan malah sangat-sangat objektif. Nah itu juga di penelitian ya. Kemudian kita lanjut lagi ke tabel ini ya. Nah ini adalah proses penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah pasti rumusan masalah ya. Jadi kita bisa menemukan sumber masalah. Jadi ketika kita penelitian pasti mencari masalah, rumusan masalah atau sumber masalah. Nah ini empiris dan teoritis. Jadi apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana yang seharusnya di teori gitu ya. Jadi kalau ada gap antara teoritis dengan empiris, itulah masalah. Ya. Jadi itulah masalah penelitian. Nah seperti contohnya misalnya pengetahuan yang tadi ya. Nah, itu kan kualitatif menemukan sebuah data empiris bahwa ternyata banyak penyimpangan pemahaman tentang DM. Nah, itu kan data empiris setelah dilakukan penelitian. Nah itu bisa menjadi sumber masalah. Ya. Jadi empiris dan teoritis. Betul, teoritisnya DM itu bukan tentang basah dan kering pembagiannya, tapi DM tipe 1 dan DM tipe 2 gitu, terkait dengan bagaimana pankreas itu memproduksi hormon insulin gitu ya. Yang tipe 1 sama sekali tidak memproduksi insulin. Tipe 2 dia memproduksi insulin cuma membran sel untuk reseptor insulin yang tidak peka untuk menerima insulin, sehingga mereka gula darah itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah ini yang menjadi masalah, gula darah menumpuk di darah. Nah gitu teorinya kan. Nah ini ada gap ya pemahaman ini. Ini bisa menjadi sumber masalah sehingga menjadikan sebuah rumusan masalah. Rumusan masalahnya ya bisa berarti bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan pasien pada pasien DM gitu. Nah itu contohnya ya.
Oh iya ya, ada yang nggak muncul. Oh iya, yang tidak kelihatan di apa namanya? Yang tidak kelihatan di gininya di handphone ya. Jadi yang muncul adalah foto saya gitu. Klik aja gininya. Klik Klik slide-nya. Klik slide-nya, nanti muncul langsung otomatis ya. Nanti file kan saya sudah rekam ya. Saya sudah rekam, saya akan upload di YouTube, nanti bisa diputar ulang ya. Bisa diputar ulang melalui link YouTube yang saya akan berikan. Jadi yang mungkin tidak bisa mengikuti karena mungkin bekerja atau bagaimana, bisa nanti diputar di rumah pas santai-santai gitu ya. Nah ini saya lanjut dulu ya, rumusan masalah. Nah ketemu rumusan masalah adalah rumusan masalahnya bagaimana cara meningkatkan pengetahuan pasien dengan DM. Nah, itu misal. Nah itu rumusan masalah itu karena kita temukan ada gap di empiris dengan teoritis. Kemudian kita konsep dan teori yang relevan. Kita cari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan pengetahuan pasien DM. Nah itu kita dengan cara literatur review namanya. Ini bab 2 ini. Rumusan masalah ini bab 1. Rumusan masalah kita ceritakan latar belakangnya kenapa kita ngambil judul itu. Ya karena kita tahu bahwa selama ini di masyarakat hasil penelitian si A, penelitian kualitatifnya mengatakan bahwa ada masyarakat yang tidak memahami definisi dari DM dan juga bagaimana membagi DM, salah persepsi tentang DM. Nah, itu diceritakan semua itu permasalahan dan penelitian yang lain juga gimana dia. Kemudian padahal teorinya adalah seperti ini, nah kita jelaskan seperti itu sehingga memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang DM. Nah, itu kemudian kita literatur review, kita telah tinjau penelitian sebelumnya apakah sudah banyak penelitian tentang pengetahuan tentang DM gitu ya. Nah itu kita tinjau sebelumnya. Nah dalam perumusan masalah dalam perumusan masalah itu pasti kita sudah terbayang nanti judulnya seperti apa ya. Misalnya kita mau pakai desain eksperimen, kita dengan penelitian eksperimen, kita intervensi berikan pemahaman masyarakat atau sampel atau partisipan kita tentang penyakit DM, kemudian kita ukur sebelum diintervensi pengetahuan diberikan pemahaman dengan setelah diberikan pemahaman. Nah itu misalnya kita menggunakan metode eksperimen. Nah kita review dari jurnal-jurnal sebelumnya apakah sudah ada penelitian yang sama. Kalau sudah ada, kita banyak penelitian terkait dengan DM tentang pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, mungkin kita bisa biar novelty ada, rubah aja metodenya. Ya, mungkin selama ini metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang DM adalah metode ceramah gitu misalnya. Metode ceramah menggunakan leaflet. Nah, kita desain. Nah, sekarang sudah zaman teknologi baru gitu misalnya, nah kita bisa buatkan video edukasi gitu kan, yang diupload di YouTube gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah atau dibuatkan aplikasi Android tentang untuk menjelaskan tentang DM sampai pengertian DM sampai definisi, kemudian klasifikasi sampai penanganan dan bagaimana model rujukan ke rumah sakit gitu misalnya. Nah itu dibuatkan aplikasi Android gitu misalnya. Videonya diupload di aplikasi tersebut sehingga ketika pasien-pasien DM melihat aplikasi tersebut dan dia belajar tentang DM, nah itu misal itulah nilai kebaruan novelty-nya. Nah itu bisa menjadi sebuah judul penelitian. Nah, tinggal dirangkai aja judulnya biar bagus. Misalnya pengaruh edukasi menggunakan aplikasi apa namanya, terserah boleh gitu ya. Kemudian metode aplikasi untuk edukasi DM itu misalnya terhadap peningkatan pemahaman pasien DM tentang penyakit DM, nah gitu misalnya. Pengetahuan DM pada pasien-pasien DM di wilayah misalnya puskesmas atau di wilayah lain itu bisa. Nah itu cara untuk sudah menemukan judul contohnya ya. Setelah itu ya bisa pasti sudah ketemu hipotesis karena kita sudah menggunakan metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Harapan kita adalah atau jawaban kita dari pertanyaan bagaimana cara meningkatkan pengetahuan DM pasti adalah ya pengetahuan pasien
pasien DM setelah mendapatkan edukasi melalui aplikasi ini meningkat gitu misalnya ya. Nah, itu hipotesis namanya ya. Jadi hipotesis itu adalah praduga terhadap hubungan antar variabel. Jadi variabel yang menjadi variabel yang bebas itu adalah variabel pengetahuan ya, sebelum dan setelah diintervensi yang akan diharapkan hasilnya meningkat gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita menyusun, nah ini ya. Ini penemuan yang relevan menjadi sebuah hipotesis ya. Kemudian disusun dari praduga terhadap ketika kita sudah merumuskan hipotesis, ini sudah masuk ke bab 3. Konsep dan teori ini masuknya di bab 2. Jadi konsep dan teori ini adalah kita mencari jawaban dengan cara membaca beberapa jurnal yang terkait dengan judul penelitian kita masukkan di bab 2, kita rangkai jadi kata-kata gitu ya, sampai nanti ketemu jawaban sementara disebut dengan hipotesis. Nah, ini juga di bab 2, kemudian baru bab 3. Di bab 3 itu kita menyusun instrumen penelitian. Nah, kalau penelitian eksperimen ya kita menyusun bahwa intervensinya berupa video misalnya dalam bentuk aplikasi, ya kita susun itu video dan dalam bentuk aplikasi. Kemudian yang kita ukur adalah pengetahuan sebelum dan setelah, ya kita susun kuesioner pengetahuan tentang DM gitu. Nah itu contoh-contoh di bab 3 itu terjawab. Kemudian metodenya apa? Kita pilih karena metodenya ini adalah eksperimen, kita ujikan dan ada intervensi, ya maka di sana ada metode penelitian eksperimen yang kita gunakan. Nah, itu penelitian eksperimennya ada banyak, ada pra-eksperimen, ada kuasi-eksperimen, ada yang eksperimen murni di laboratorium. Nah, itu nanti kita bicara nanti terkait dengan itu lebih spesifik. Nah, setelah ketemu itu ya kita mengumpulkan data atau menganalisis data. Jadi kita berikan intervensi terkait dengan pemahaman video aplikasi tersebut. Kita berikan ke semua partisipan dan sampel. Kemudian baru kita ukur pre dan postnya ya. Jadi sebelum kita berikan dia, kita ukur pengetahuannya. Setelah diberikan, ya kita ukur pengetahuan. Sehingga terkumpul data analisa sebelum, pre, dan post. Kemudian kita analisis, kemudian lagi kita gabungkan. Setelah kita temukan misalnya di hasil analisisnya itu kita bahas gitu ya. Kita bahas apakah penemuan kita, hasil analisis kita itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Setelah ketemu itu kita bahas di bab 4 ya, dibahas hasil dan pembahasan, kemudian setelah itu baru disimpulkan di bab 5. Nah, itu proses penelitian kuantitatif ya. Jadi di sini tidak ada yang perlu kita pelajari adalah bagaimana memilih metode penelitian dan mungkin menyusun instrumen penelitian, kemudian juga bagaimana nanti menyusun latar belakang, kemudian menyusun bab 2 juga bab 3 sampai bab 5, sampai juga nanti daftar pustaka. Daftar pustaka itu bisa menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Nanti biar lebih ininya nanti kita ajarkan juga. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perolehan ilmu melalui riset keperawatan. Ini penelitian kuantitatif ya, prosesnya sistematis, objektif, formal, di mana data numerik digunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, itu jenis penelitian. Jadi jenisnya itu ada disebut dengan penelitian deskriptif, ada penelitian korelasi, kemudian penelitian kuasi eksperimen, kemudian ada penelitian eksperimental atau eksperimen murni. Kalau penelitian deskriptif itu biasanya penelitian hanya satu variabel, hanya tujuannya adalah mendeskripsikan saja satu variabel, atau mungkin lebih dari satu variabel. Nah, kalau penelitian korelasi itu penelitian yang tujuannya untuk mencari hubungan. Misalnya kita pengen tahu apakah misalnya nih pasien HIV gitu misalnya, apakah dukungan keluarga itu berpengaruh terhadap kepatuhan dia minum obat ARV gitu. Nah, itu mencari hubungan ya, mencari hubungan antara dua variabel dukungan keluarga dengan variabel kepatuhan minum obat gitu misalnya. Nah, kalau penelitian kuasi eksperimen ya tadi contohnya misalnya
Jadi kalau kuasi itu ada kelompok kontrol ya, jadi bukan pre dan post saja. Jadi dibagi dua kelompok, misalnya kayak tadi contohnya pasien TM itu dibuatkan aplikasi intervensi berupa video di dalam aplikasi Android gitu misalnya. Jadi dua kelompok ini dipisahkan. Kelompok intervensi adalah kelompok yang diberikan aplikasi tersebut, yang kelompok kontrol yang tidak diberikan aplikasi tersebut. Kemudian dibandingkan mana yang pengetahuannya lebih bagus. Seharapannya secara teoritis pasti adalah yang diberikan pemahaman melalui video di aplikasi Android yang pemahamannya lebih tinggi ketimbang kelompok kontrol yang diberikan pemahaman atau video atau mungkin aplikasi tersebut. Nah, ini disebut dengan penelitian kuasi eksperimen. Kalau penelitian eksperimental murni, nah itu murni biasanya di laboratorium, misalnya kita menguji obat atau kita melakukan penelitian uji melalui hewan uji, yaitu kita lakukan di laboratorium. Yang paling sering biasanya kalau penelitian skripsi paling korelasi dan kuasi eksperimen, atau yang lebih rendah dari kuasi eksperimen itu pra-eksperimen. Jadi pra-eksperimen itu tanpa kelompok kontrol, hanya membandingkan data sebelum dan setelah atau pre dan post untuk intervensi. Kemudian kalau penelitian kualitatif ya ini pendekatannya subjektif, memang sistematis, digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup atau memberikan makna di balik sebuah pengalamannya dia. Ya. Ini ada jenisnya, ada banyak ya, ada phenomenological research, ada grounded theory, ini dengan menyusun sebuah teori, atau ethnographical research ya. Ini biasanya kalau orang-orang budayawan gitu ya meneliti. Kemudian historical research juga. Ya, di keperawatan yang biasanya sering digunakan adalah ini phenomenological research. Jadi sehari ini juga yang bimbingan saya itu ada 2 orang. Dia penelitian menggunakan metode phenomenological research. Jadi yang pertama itu meneliti remaja yang kecanduan smartphone. Kemudian yang kedua itu meneliti pasien-pasien HD, pasien yang gagal ginjal. Dan dia dilakukan sebuah ikut di hemodialisa rutin gitu ya, 2 minggu atau 3 minggu sekali. Kemudian plus komplementer terapi gitu ya, misalnya dia HD juga terus kemudian mungkin akupuntur juga gitu, atau mungkin HD juga dia mengkonsumsi obat-obat herbal gitu misalnya, atau HD plus ikut misalnya dia yoga atau kelas meditasi gitu. Itu saya pengen tahu gimana dia gitunya, pengalamannya dia. Dari hasil penelitian kualitatif itu memang sangat menarik, karena di dalam penelitian kualitatif kita benar-benar tahu bahwa ternyata pasien-pasien yang pengalaman hidupnya dengan HD itu benar-benar ya penderitaannya kita tahu karena kita membaca dari hasil wawancaranya mereka gitu ya. Nah itu enaknya penelitian kualitatif ketimbang kuantitatif. Kalau kuantitatif kita ngambil data ya udah, kita nggak peduli pasien seperti apa. Yang penting instrumen penelitian kita diisi gitu ya. Kita nggak peduli bagaimana, entah dia mau ngisinya ngawur itu kita nggak peduli. Yang penting terisi gitu ya. Nah itu artinya agak kaku lah penelitian kuanti itu. Kalau kuali itu benar-benar ada interaksi antara kita dengan pasien tersebut. Padahal ini juga dalam konsep penelitian, kalau dalam konsep keperawatan juga interaksi itu penting juga gitu ya. Memang nanti ya mereka kan ketika mereka trust sama kita dalam penelitian kualitatif itu akan banyak cerita dia, sehingga kita tahu betul banget gimana sih permasalahan pasien-pasien yang kita teliti ini gitu ya. Memang kalau penelitian kualitatif itu paling jumlah partisipan yang kita teliti yang nggak sampai lebih dari 20 gitu ya. Paling 7, paling 10 lah kita sudah jenuh datanya, kita bisa olah untuk menjadikan sebuah hasil kesimpulan yang bisa kita bahas. Nah itu kalau kualitatif. Kalau pendekatan fenomenologi, jadi kita tahu betul nanti gimana permasalahan pasien. Makanya saya bilang harusnya sih banyak ya metode-metode penelitian yang kita lakukan di keperawatan itu menggunakan kualitatif research. Karena ini benar-benar akan mencari akar permasalahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin hasil riset kualitatif ini dipublikasikan dan dibaca oleh praktisi-praktisi dan tim-tim yang kerja di rumah sakit, nah,
Jadi lebih tahu bahwa seperti ini pasien-pasien tersebut yang dialami. Misalnya nyerinya berbeda antara pasien jantung dan pasien kanker, ya pasti berbeda nyerinya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa diungkap dengan angka, tapi secara kualitatif bisa diperdalam datanya. Ya. Nah, itu kalau kualitatif riset. Kemudian metode penelitian itu secara garis besar saya bilang di awal bahwa ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ada juga yang di blended keduanya, kuanti dan kuali. Nah, ini biasanya kalau sudah S2 atau S3 biasanya dia gunakan metode blended ini, kuanti dan kuali, untuk benar-benar mendapatkan data yang secara menyeluruh komprehensif. Metode kuantitatif sering digunakan sebagai ini metode yang dibilang tradisional, kemudian saintifik, yang berdasarkan filsafat positivistik ya. Kemudian kalau kualitatif itu sering disebut dengan metode baru, metode artistik, kemudian berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Nah, jadi ada dua metode atau filsafat yang mendasari dari dua metode garis besar, kuantitatif dan kualitatif. Dan memang selama ini yang paling sering digunakan di dunia pendidikan untuk penyusunan skripsi atau karya tulis itu biasanya metode-metode kuantitatif yang banyak. Kualitatif itu masih sedikit orang mau penelitian ya. Karena memang bisa dibayangkan ya, kalau kita penelitian kualitatif itu yang ribetnya itu adalah ya pas wawancara 1 jam itu kita transkrip, itu bisa 7 halaman ya, paling banyak sekali sekitar 20 halaman bisa itu kita transkrip. Dan kita itu baca ya 20 halaman misalnya maksimal kali misalnya 10 orang kan udah berapa ya, sekitar 20 dikali 10 sudah 200 halaman kita baca transkripnya saja. Kemudian dari kata yang 200 halaman itu kita ekstrak menjadi sebuah statement-statement yang khusus gitu ya, yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian setelah itu kita buat tema-temanya, tema-tema besarnya seperti apa, baru dibahas dalam pembahasan. Jadi memang agak lebih perlu kedisiplinan dan juga perlu ekstra untuk penelitian kualitatif, tapi juga hasilnya juga sangat memuaskan biasanya. Gaji peneliti juga cuma banyak terkendala di etik gitu ya. Itu masalah. Sama seperti eksperimen, banyak juga terkendala di etik. Kita pengen meneliti pasien itu kadang-kadang terkendala di etik. Kemudian ruang lingkup riset untuk keperawatan itu bisa yang terkait dengan untuk mempromosikan kesehatan, misalnya tingkat pengetahuan, itu terkait dengan bidang itu juga. Atau keperawatan klinik ya, misalnya yang langsung di lapangan di rumah sakit terjadi seperti apa. Atau kelompok-kelompok risiko tinggi misalnya seperti pasien-pasien HIV, kemudian kanker juga jadi seperti itu. Atau deskripsi keperawatan yang holistik, misalnya pasien-pasien pengobatan yang komplementer atau kelompok khusus, kemudian juga kepatuhan terhadap program pengobatan dan perawatan. Kalau di prodi keperawatan, jadi kita visi misinya itu terkait dengan komplementer. Jadi harapan kita sebagai dosen dan juga semua prodi di keperawatan itu mahasiswa itu mengambil penelitian yang kaitannya dengan komplementer. Jadi seperti itu. Jadi biar 70% penelitian mahasiswa itu adalah tentang komplementer gitu ya. Jadi karena visi misi kita terkait dengan itu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu visi misinya terkait dengan HIV, makanya judul-judul itu lebih banyak diarahkan tuh ke KMB dan HIV. Nah sekarang lebih diarahkan ke komplementer. Jadi biar mahasiswa semua tahu, sehingga nanti kalau buka penelitian skripsi coba susun judul-judul penelitian yang terkait dengan komplementer ya. Baik metode kuanti maupun metode kualitatif. Nah ini metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kuantitatif sering disebut sebagai metode tradisional. Ini udah ya. Nah ini sudah juga. Kok mundur ini ya? Ya, jadi mundur jadi sampai di sini ya. Nah, ini menetapkan rancangan penelitian. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan tujuannya,
penelitian itu dibagi menjadi dua ya. Ada penelitian dasar, ada berdasarkan penelitian aplikasi. Jadi basic research itu terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Kalau penelitian aplikasi itu terkait dengan ya bagaimana diaplikasi di praktek di rumah sakit atau mungkin di klinik dan juga di lapangan. Ya, misalnya pengembangan rawat luka gitu ya, atau pengembangan metode pasang impuls atau bagaimana proses untuk metode nyeri ya, menghadapi pasien-pasien yang nyeri. Nah itu penelitian pengembangan, dan ini yang diharapkan yang banyak untuk dilakukan oleh mahasiswa, penelitian aplikasi ya. Kalau penelitian dasar ya itu mungkin bisa memang boleh juga, tapi kan agak bisa dilakukan oleh institusi saja yang terkait, karena mahasiswa atau mungkin khusus kan banyak di masyarakat, di tempat-tempat langsung di lingkungan di tempat praktek gitu ya. Nah itu bisa dilakukan sebuah penelitian untuk penelitian aplikasi ya. Sehingga manfaatnya pun adalah langsung dirasakan ketika di tempat kerja gitu. Jadi pengembangan untuk penelitian aplikasi. Nah ini penerapan rancangan penelitian. Nah ini terkait dengan penelitian tersebut apakah eksperimen atau tidak gitu ya. Nah ini terkait penelitian tersebut ada intervensi atau tidak. Nah ini apakah dia korelasi atau jangan-jangan eksperimen. Nah apabila penelitian yang tidak ada intervensi, maka jawabannya no. Ya, jadi penelitian yang ada intervensi dan penelitian yang tidak ada intervensi. Jadi penerapannya adalah pertama ketika kita mau memilih instrumen apa yang kita pilih ya, itu metode penelitian apa yang kita pilih. Nah ini khusus untuk yang kuantitatif. Nah pertanyaannya adalah pertama pasti apakah ada intervensi atau tidak. Jadi, kalau tidak ada intervensi, nah kita turun lagi ke bawah. Apakah tujuannya adalah untuk mencari hubungan? Kalau tujuannya untuk mencari hubungan, nah dia desain penelitiannya adalah ini, korelasi ya, desain korelasional. Kalau tidak, berarti desain penelitian adalah desain penelitian deskriptif gitu ya. Kemudian kalau yang misalnya ada intervensi, nah kita tanya lagi, apakah treatment ada kelompok kontrol? Kalau tidak, berarti dia bisa menjadi kuasi eksperimen atau pra eksperimen gitu. Kemudian ada tightly controllernya dilakukan di laboratorium yang sangat dikontrol ketat gitu. Nah itu bisa, kalau tidak ada berarti bisa larinya ke kuasi eksperimen. Kalau iya dikontrol ketat dan dilakukan di laboratorium, ya itu bisa menjadi tanyakan lagi lebih detail ini. Apakah tidak ada kelompok kontrol, kemudian dilakukan pemilihan sampelnya itu secara random. Kalau tidak, ya dia bisa ke kuasi eksperimen. Kalau ya, itu menjadi kelompok eksperimen murni ya, atau dilakukan di laboratorium. Nah itu contohnya untuk memilih jenis rancangan penelitian berdasarkan pertanyaan tersebut ya. Jadi ataupun bisa juga dengan dari judul gitu. Kalau judulnya pengaruh pemberian ekstrak gitu misalnya, ya ini terhadap apa gitu. Nah itu pasti sudah ada intervensi kan. Sudah ada intervensi ya berarti nanti kita pilih desain eksperimen. Desain eksperimen ada banyak, ada kuasi eksperimen, ada pra eksperimen, tergantung bagaimana kita melakukan pemilihan sampel, kemudian apakah ada kelompok kontrol atau tidak. Kemudian kalau yang penelitian korelasi ya cuma mencari hubungan. Dan biasanya judulnya pasti adalah hubungan antara misalnya tingkat atau kualitas tidur dengan apa gitu misalnya. Nah itu hanya mencari korelasi ya tujuannya, sehingga ya desain yang kita pilih adalah desain kuantitatif yang korelasi gitu ya. Nah itu untuk menetapkan rancangan penelitian.
biasanya terkait juga dengan judul. Nah, kemudian manfaat penelitian memberikan informasi tentang pengetahuan untuk memecahkan masalah, atau 2 untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya 2 ini pasti ditulis di dalam manfaat penelitian. Ya, mungkin itu dulu untuk penjelasan terkait dengan pengantar di awal terkait dengan metodologi penelitian ya. Mungkin, nah ini adalah beberapa halaman web untuk kita mengakses sebuah jurnal. Ya, kita aplikasikan ya. Jadi yang paling penting dalam penelitian itu adalah kita mencari jurnal penelitian. Nah, ini contohnya saya gunakan Google Scholar ya. Google Scholar. Dalam Google Scholar ini kita bisa ketik langsung ya. Kita pengen jadi pertama sekali pasti harus kita sudah tahu judulnya, atau mungkin kita sudah tahu topik yang akan kita angkat apa gitu ya. Misalnya saya tertarik tentang stunting pada anak gitu ya. Yang kita tahu mungkin stunting itu masih tinggi secara empiris datanya gitu di daerah di mana gitu ya, misalnya di wilayah Buleleng kita stunting, atau mungkin daerah di mana gitu stunting masih tinggi gitu ya. Nah, itu kan sudah data empiris ya. Angka kejadian stunting masih tinggi di puskesmas di wilayah kerja puskesmas saya gitu. Nah, itu kita bisa menjadi titik awal masalah. Berarti ketika jumlah stunting tinggi, nah itu kita bisa jadikan itu stunting itu sebagai modelnya kata kunci awal untuk mencari artikel jurnal. Nah, setelah kita ketik stunting in children, kita ketemu banyak penelitian di sini. Nah, di sini ada waktu ya, kapan mau di minimal waktunya. Biasanya kalau kita penelitian kan 5 tahun ke belakang ya, untuk sebagai referensi. Jadi 2022 kita kurangi 5 ya sekitar 2017 gitu ya. Nah, misalnya lebih ini ya kita biar lebih update ya 2018 ke atas lah, kita pengen cari jurnal-jurnalnya. Nah, ini kita bisa searching gini ya. Atau kalau mau misalnya bahasa Indonesia ya ketik aja dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, gitu misalnya. Oh ya, ini belum saya share, saya stop share dulu ya. Saya stop share, kemudian saya share terkait dengan ini. Ya, udah terlihat ya. Ya Pak. Iya. Kenapa nggak boleh sabun sih? Karena ambil. Ya, ini contoh untuk pencarian artikel di Google Scholar. Jadi ketik aja scholar.google.com ya. Jadi nanti muncul seperti ini. Atau mungkin di awal ketik aja Google Scholar gitu. Nanti akan diarahkan ya. Google Scholar, kemudian kita pilih Google Scholar. Kemudian muncul seperti ini. Misalnya kita minatnya di stunting gitu. Atau kita menemukan permasalahan pada pasien-pasien anak itu banyak stunting di tempat kita kerja gitu. Dan kita klik stunting in children gitu ya. Nah, kita muncul seperti ini, banyak sekali data penelitian. Kemudian kita pilih, karena kan kita minimal 5 tahun ya berarti 2018 ke atas lah kita. Atau harusnya 2017, biar lebih update ya kita angkat dari judul penelitian artikel penelitian 2018 ke atas. Nah, di sini kita bisa ketemu banyak sekali penelitian ya. Karena ini terkait dengan nutrisi ya, terkait dengan stunting. Nah, saya pernah bilang. Ya, terus kemudian di sini ada determinan stunting of children under 2 years old in Indonesia, atau faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada anak di bawah umur 2 tahun ya, pada anak Indonesia. Nah, ini contoh-contoh penelitiannya kan. Kemudian prediktor, atau ini juga sama ya, atau faktor juga yang mempengaruhi gitu ya. Kemudian ini systematic review. Jadi kalau systematic review itu penelitian yang kumpulan penelitian yang dianalisis gitu. Jadi artikel-artikel penelitian yang dianalisis, kemudian disimpulkan hasil dari penelitian dari misalnya 10 artikel, 20 artikel, nah itu ada metodenya, kemudian nanti dibahas, dijadikan sebuah metode penelitian, systematic review.
Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh-contoh judulnya ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa judul yang tidak bisa kita download. Nah, saya contohkan misalnya ini ya, kita buka. Nah, ini kalau bacaannya open access itu bisa di-download ya. Jadi tinggal klik PDF-nya gitu ya. Jadi bisa kita download gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya. Kalau misalnya nggak bisa di-download, jadi ya ada caranya, ya ada cara. Saya coba cari dulu yang tidak bisa di-download. Misalnya ini ya. Ya ini biasanya sih nggak bisa di-download gitu. Oh ini bisa ya. Ini open access juga ya. Ini bisa. Nanti kalau misalnya ketemu penelitian yang nggak bisa di-download, itu bisa menggunakan ini ya. Jadi sejihope.hkvisa.net. Nah ini ya. Ini bisa kita gunakan. Caranya adalah tinggal copy-nya ini aja, copy ya. Copy dia link web browsernya, kemudian kita paste di sini ya. Jadi di sini bisa copy URL-nya atau bisa DOI-nya. DOI itu adalah ini, nomor DOI. Nah ini ya, nomor DOI-nya. So di sini biasanya disertakan di abstraknya biasanya. Nah ini dia nomor DOI. Nah ini dia. Ini bisa kita juga copy gitu ya, selain URL-nya ya. Nah, Ini memang copy di sini dipaste, kemudian klik open. Nanti yang nggak bisa di-download akan bisa di-download gitu ya. Nah itu caranya untuk membuka jurnal-jurnal penelitian yang tidak bisa kita akses ya. Jadi jurnal-jurnal ini kita perlu dibaca, kita baca untuk menjadi bahan bab 2 kita ya. Jadi ini yang menjadi hal yang penting yang perlu disebut dengan literatur review. Nah ini contohnya nih, bisa juga di download open access ya. Ya mungkin itu aja dulu ya untuk penjelasan saya terkait dengan mencari judul penelitian ya, dan juga untuk mencari artikel. Saya jelaskan secara garis besar, nanti lebih spesifik nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Saya kirim lagi untuk linknya, untuk link absen silakan diisi. Saya udah kirim. Mungkin yang belum, silakan diisi ya absen. Ya jadi karena kita pas juga mata kuliahnya metodologi riset, mungkin dari sekarang sudah mulai dipikirkan untuk kira-kira rumusan masalah apa yang akan kita ambil. Atau mungkin sudah dipikirkan judulnya seperti apa sih nanti gitu ya. Dari sekarang mulai disusun. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Pak. Ya silakan ya. Untuk nanti metode penelitiannya, lokasinya bisa ditentukan atau kita pilih sendiri nih Pak? Baik, berarti tempat penelitian gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, tempat penelitian bisa di tempat kerja masing-masing ya Pak ya? Atau mungkin berdasarkan topik penelitian atau judul penelitian. Jadi makanya alangkah baiknya kita meneliti yang memang sudah ada permasalahan di tempat kerja masing-masing gitu ya. Misalnya di
puskesmas gitu misalnya, kira-kira apa yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Jadi apakah yang menjadi gap antara yang empiris kemudian yang teoritis di tempat itu, sehingga nanti penelitian untuk skripsinya pasti di tempat itu gitu ya. Dan gampang juga nanti mencari data, kemudian untuk studi pendahuluan ya, menentukan jumlah sampel dan juga populasi gitu. Jadi biar nggak jauh-jauh nanti. Jadi dipahami ya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Karena biasanya sih kalau di kita di Diktas kan nanti kan dibagi bimbingan masing-masing gitu, masing-masing dosen. Nah biasanya juga topiknya bisa didiskusikan dengan judul penelitian, bisa didiskusikan dengan masing-masing pembimbing. Jadi kayak kemarin tuh ada Proksus yang dia memang kerja di ICU gitu ya. Jadi dia bahas penelitian pengembangan untuk pasien-pasien bukan di ICU Pak, di ruang OKA gitu ya. Nah, dia untuk pasien-pasien yang pos orang 5.000 ya. Pos operasi apa namanya? Pembedahan gitu ya, bagaimana untuk mengatasi kecemasannya dia atau yang akan dioperasi. Nah itu contoh. Jadi sebenarnya banyak sekali judul penelitian yang bisa kita angkat, apalagi yang sudah terjun di lapangan, tahu betul bagaimana permasalahan di lapangan. Malah sebenarnya kita yang di institusi yang jarang ketemu pasien, nah itu yang kesulitan untuk menemukan topik gitu. Kita tahu teorinya, nah ketika kita ketemu nanti gap antara teori dan di lapangan, biasanya kita terinspirasi ketika membimbing mahasiswa praktek di lapangan. Nah itu biasanya kita menemukan judul-judul penelitian. Biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah terjun di lapangan, biasanya banyak hal bisa ketemu masalah yang bisa menjadi sebuah permasalahan untuk penelitian. Ada lagi mungkin yang bertanya? Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan Bu. Kapan kita melakukan penelitian? Iya, biasanya sih di semester akhir Bu ya. Tapi boleh disusun dari sekarang rencana penelitian. Judulnya mau apa? Karena kan tergantung kadang gini kan, karena kita udah buat itu, nanti pembimbingnya nggak ACC gitu. Terkendala di sana. Tapi biasanya si pembimbing yang penting kita bisa mempertahankan atau mungkin menjelaskan kenapa kita angkat judul itu dan novelty-nya apa, pasti diterima biasanya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan jelaskan terkait dengan metode Wiener. Jadi kalau kita sudah memenuhi kaidah Wiener, itu biasanya pasti akan di ACC oleh pembimbing. Ya. Itu biasanya kalau pembimbing itu pasti akan melihat itu novelty, ya kebaruan, nilai kebaruan, kemudian juga mudah nggak itu diteliti gitu ya. Dari segi kemampuan mahasiswa, kemudian juga jumlah sampel apakah memenuhi, kemudian bagaimana juga terkait dengan biaya gitu. Biar nggak nanti melakukan penelitian bagus judulnya tapi biayanya besar dan mahasiswa nggak mampu nanti tengah jalan. Atau bisa juga terkait dengan interestingnya, jadi apakah penelitian itu memang hal yang harus diteliti atau urgent diteliti gitu. Nah itu juga biasa. Kemudian terkait dengan etik juga ya, jadi E-nya itu adalah etik. Jadi etik, apakah penelitian itu etis dilakukan, misalnya penelitian kanker gitu ya. Saya pernah dulu sudah nyusun penelitian kualitatif, proposal udah jadi, saya ngajukan penelitian ke Sanglah. Saya kira penelitian kualitatif itu nggak menyalahi etik di Sanglah gitu. Ternyata bagi komisi etik di Sanglah,
penelitian terkait dengan kanker itu adalah penelitian yang riskan, itu berisiko tinggi dibilang. Sehingga saya ditolak di sana untuk meneliti pada pasien-pasien kanker, padahal wawancara saja ya. Karena bagi dia ketika kita berwawancara dengan pasien kanker, itu katanya nanti bisa membuat dia trauma. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu nggak terkait dengan mengulang masa lalu, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak memojokkan pasien itu, karena kualitatif ya nggak ke arah ke sana memang. Kenapa? Itu udah karena dia strict dengan itu, aturannya itu. Saya diarahkan untuk penelitian yang hanya menggunakan sampai ke rekam medis pasien aja gitu, tinggal langsung bertemu pasien. Nah itu juga kadang-kadang kendala etik yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah penelitian langsung di tempat kerja kan pasti ya artinya mungkin bisa untuk tahulah bagaimana etik di masing-masing tempat kerja gitu. Karena memang itu disanglah itu dianggap hal yang membahayakan pasien. Padahal wawancara biasa saja. Nah itu kadang-kadang kendala juga. Nah itu mungkin juga yang menjadi pertimbangan dalam sisi judul dalam bentuk biner namanya. Ya. Jadi boleh dari sekarang mulai menyusun judul. Jadi siapa tahu nanti judul yang sekarang disusun sambil belajar gitu. Nah bisa nanti menjadi sebuah penelitian yang diasisi oleh pembimbing. Karena harapan saya setelah pembelajaran ini kan mahasiswa mampu menyusun skripsi gitu sebenarnya. Kalau kita ikutin di RPS ya, kemampuan target kompetensi yang diinginkan. Ada mungkin yang disampaikan lagi?